Halo gua Adit, selamat datang di channel gua. Jadi setelah dilema sekian lama antara mau bikin channel YouTube ini atau enggak, akhirnya gue decide buat coba mulai dengan video ini. Jadi alasan gua bikin channel ini karena banyak teman-teman sama saudara yang sering nanya ke gua gitu loh. Kayak, gimana sih bikin kopi pakai alat ini, atau gimana sih cara bikin kopi dengan alat itu, atau gimana caranya mau mulai belajar kopi atau pengen tahu tentang kopi gitu. Dan gue juga berharap dengan channel ini gue bisa sharing ke teman-teman apa yang gue tahu selama ini mengenai kopi, dan juga kita bisa saling bertukar informasi tentang apa sih yang lagi ngetrend di dunia kopi saat ini, atau teman-teman ada kebingungan apa bisa tanya supaya nggak bingung lagi di kedepannya. Oke, pertama-tama gue mau sharing cara pakai ini. Ini apa sih? Ini namanya coffee maker. Jadi ini kebetulan punya gue, mereknya Kris. Kris ini keluaran dari S Hardware. Sebenarnya coffee maker ini adalah salah satu yang paling banyak ditanyain sama teman-teman atau saudara-saudara gue yang benar-benar nggak ngerti kopi atau yang benar-benar nol banget mengenai kopi. Mereka tanya ini gimana cara pakainya. Nah, karena ini kan sering kita temuin di hotel, dan juga kadang kalau misalnya kita kerja, kalau ada teman-teman yang kerja kantoran, biasanya di pantry kantornya suka ada alat ini gitu kan. Cuma kadang kita juga nggak ngerti gimana cara pakainya. Pengen bikin kopi, pengen nyobain kopi yang aneh-aneh, tapi gimana caranya gitu kan. Nah oke, walaupun ini merek Kris, cuma merek-merek lain pun sistemnya kurang lebih sama dengan alat ini gitu. Jadi ini cuma kita buka dulu. Nah kita masukin air ke dalam sini, terus kita nyalain tombolnya. Nah, nanti dia akan keluarin air panas ke sini. Nah chamber ini kita taruh kopi, nanti dia kesaring langsung turun ke bawah sini, sehingga nanti di sini kopi jadi tinggal minum tanpa ampas gitu ya. Jadi pertama-tama kita mesti cari tahu dulu kan air yang masuk ini berapa, dia bakal keluarnya berapa. Kita akan coba. Gue masukin airnya 200 gram. Nah, kita akan lihat kalau misalnya ini nanti dipanasin, dia akan keluarnya berapa. Gue masukin dulu sini. Nah, ini ya bisa kita buka. Jadi nggak usah ditutup supaya nanti kita juga kelihatan gitu ya, dia kinerjanya seperti apa. Ini akan gue nyalain. Nah ini biasa dia sistemnya adalah ngabisin air yang ada di reservoirnya dia sampai habis. Nah makanya kita sekarang mau cari tahu dulu, ada sebenarnya dari 200 ml yang tadi kita masukin, dia akan keluarnya seberapa banyak gitu. Kalau teman-teman lihat, ini sistemnya menarik juga nih. Ini kan dia keluar dari sini, dia cuma percik-percik aja tuh. Jadi bukan yang air yang terus-menerus keluar gitu ya. Nah ini udah habis ya teman-teman. Oke, ini gue matiin karena udah habis. Nah jadi ini gue ada alat peraga. Ini gue mau ngasih tahu kalian sistem kerja alat ini gimana. Di bawah reservoir air itu dia lubang, dia masuk ke bawah. Di bawah ini dia dipanasin. Nah dia panas, dia naik ke atas. Itu cara kerjanya seperti itu. Oke, sekarang kita timbang ya. Kita lihat sisanya berapa. Sisanya tetap 200 ml. Dengan begitu, jadi kita udah bisa bikin resep kayak orang-orang bikin manual brew. Nah, jadi alat ini cara kerjanya itu sama kayak kalau misalnya kita bikin pakai ini nih, V60 ini origami. Ini biasa kita bikinnya itu pakai kertas paper filter seperti ini. Kita taruh di dalam, nanti besok kita pakai ini teko, kita bikin ngebrunya pakai begini gitu ya. Nah karena sistem kerjanya seperti ini, jadi menurut gua yang cocok itu adalah kita pakai grind size yang medium gitu loh. Jadi tadi kan kita udah coba hitung ya, kalau misalnya ini kita masukin 200 ml air, dia keluarnya juga 200 ml air. Nah, maka dari situ kita bisa bikin resep nih sekarang kopinya. Nah, biasanya kalau orang bikin manual brew itu mereka pakai 1:12, 1:13, 1:15. Nah, biar kita nggak terlalu susah ngitungnya, kalau misalnya dia 200 ml,
kita bakal coba bikin pakai 15 gram. Jadinya itu rasionya kurang lebih 1:13 ya. Nah sekarang kita langsung coba bikin aja. Nah ini gue kebetulan ada kopi, kemarin belajar roasting di Sudijaya pakai mesin yang buat lomba ICRC besok. Ini kita ambil 15 gram. Kita giling. Gilingnya gue pakai ini udah lama banget ini, gilingan trusted grinder gue. Gue akan coba pakai di nomor 3 deh biar nggak terlalu kasar ya. Nah ini kita langsung aja grind. Mesin dulu. Mesin dulu sebentar. Nah ini kebetulan grindernya udah lama ya, udah 8 tahun ya sama gue. Ya. Sekarang kita langsung aja masukin ke dalam chambernya. Nyalain. Nah ini sengaja gue nggak satuin supaya kita bisa lihat langsung isinya gimana. Nah ini airnya udah mulai netes, gue mulai timer gue. Nah teman-teman lihat ini langsung turun ke bawah dia kopinya. Ini gue matiin, kita lihat, kita tunggu dia keluar netes dulu. Oke, ini gue coba ambil kopinya. Oke, agak hitam ya. Nah gue coba tuang. Oke, jadi ini sebenarnya roastingannya ini roastingan buat espresso, cuma nggak apa-apa kita coba buat bikin manual brew buat contoh. Nah, coba minum ya. Ini not bad juga ya. Nah, buat kopi dan grind size itu sebenarnya kita masih bisa mainin lagi buat dapetin rasa yang lebih optimal. Terus kalau misalnya kamu mau bikin buat berdua sama istri atau sama teman-teman lagi datang, males nyeduh satu-satu, nah pakai ini gampang banget nih buat bikin batch brew. Nah udah gitu hasil yang dibuat juga sebenarnya not bad, cuma karena dia filternya filter jaring nilon begini, dia ampas-ampas kecilnya tuh masih pada turun. Bukan ampas sih, dia kayak apa ya, jadi dia lebih dirty gitu loh dibanding kalau misalnya kita bikin pakai paper. Yang dihasilkan lumayan gitu, bukan yang nggak enak gimana. Dengan harga mesin yang nggak gitu mahal, rasanya udah oke sih. Kalau menurut gue sih udah oke. Jadi bukan cuma sekedar kris aja ya, tapi semua yang model coffee maker begini semuanya bisa make a good coffee. Yang penting kita tahu cara pakainya. Yang tadi gue bilang, pertama kita mesti cari tahu dulu takaran airnya, dia keluarnya benar-benar sama dengan yang kita masukin atau enggak. Terus yang kedua, grind size yang kita mau pakai itu harus sesuai juga. Oke, sekian dulu teman-teman video sharing gue hari ini. Semoga kalian gak bingung lagi gimana cara pakai coffee maker ini. Next video gue akan ngebahas kenapa sih gue pilih coffee maker merek Kris ini dibanding sama yang lain-lain, atau dibanding dengan model-model Kris yang lain, atau mungkin dibanding dengan kelas yang juga dikeluarkan sama hardware. Nah, stay tune. Terus kalau video ini ngebantu kalian, gue minta tolong juga buat share, like, and subscribe video gue dan channel gue. See you next time.